Halo semuanya, what's up people? Kembali lagi sama gua di Kisah Kasih Anak Sekolah. Oke, kali ini gua akan nge-podcastin suara siswa Nusantara. Gua udah ada bintang tamunya dan bintang tamunya adalah Yoga Ananta. Oke, Yoga, tadi gimana perjalanannya dari sana ke sini? Kira-kira berapa jam? Macet atau tidak gitu? Waduh, dari tadi sih macet banget, gila. Tadi di sekitaran Jakarta ya, itu macet banget. Nah, habis itu gua untuk kondisi sih, alhamdulillah gua sehat ya. Gua sampai bisa di sini dengan selamat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, syukurlah. Ya. Oke teman-teman, jadi perkenalkan ini adalah Yoga yang gue jadikan bintang tamu sebagai suara siswa Nusantara. Silakan Yoga perkenalkan siapa namanya dan biasa dipanggil apa, tinggalnya di mana, dan bagaimana kehidupan lingkungannya di sana. Untuk penonton, perkenalkan nama gue Yoga Ananta Prabowo, tinggal di Tangerang, lahir di Tangerang juga, tetap sama domisilinya juga Tangerang. Nah, gue nih biasa dipanggil Agoy ya. Soalnya orang-orang manggil Agoy karena kebalikan nama doang. Oh gitu, jadi ya biar lebih gampang gitu. Iya, biar gampang. Oke. Untuk usia sendiri, Agoy ini berusia berapa? Untuk usia sekarang gua 16 ya. Nah, 16. untuk bulan depan gua juga udah mulai naik 17. Oh, sudah mulai beranjak dewasa ya? Iya, beranjak dewasa. Oke ya guys, ini Yoga tinggal di Tangerang, umurnya 16 tahun meranjak ke 17, terus juga keluarganya muslim semua, dan Yoga ini biasa dipanggil Agoy karena keterbalikan dari namanya saja. Dan untuk lingkungan sendiri, kehidupan Agoy di sana itu gimana? Damai, tentram kah, Pak? Seperti apa? Kalau untuk kehidupan sih tentram ya, kayak keluarga aman, tetangga juga aman. Tapi ya karena ada perbedaan lah di lingkungan, jadinya ya wajar kalau misalnya ada konflik, ya, ada benar. permasalahan, itu wajar. Kita apalagi ada yang beda suku, beda agama gitu. Nah, dari Yoga sendiri nih, kira-kira ada nggak sih dalam diri Yoga itu keunikan yang membuat Yoga tuh ini kriteria gua gitu? Mungkin kalau keunikan ada sih ya. Menurut gua tuh suka kuliner di daerah Jawa Tengah. Karena keluarga gua juga berasal dari Jawa ya, gitu. Oh, berarti Yoga ini tuh tipikal orang yang suka kuliner gitu Nah, ya? iya. Soalnya guys, Yoga tuh suka kulineran. Ya, soalnya tuh di Jawa tuh kan banyak ya makanannya. Soalnya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan luas ya. Jadinya makanan khasnya lebih banyak. Iya, benar-benar sih, karena emang rata-rata juga makanan-makanan daerah sana tuh enak-enak gitu. Iya. Terus dari keunikan Yoga sendiri, kira-kira berdampak baik atau tidak untuk ke masyarakat lain atau orang lain, kayak orang lain nih ngelihat keunikan Yoga tuh kayak jadi pengen gitu, pengen ikut. Kira-kira menurut Yoga tuh ada nggak sih? Kemungkinan ada, yaitu mungkin kalau misalnya nih kita jalan-jalan nih nyari makanan yang khas-khas, mungkin kan banyak tuh restoran-restoran yang emang enak tuh menyediakan banyak khas, jadinya bisa ngasih solusi ke orang yang pengen nyari makanan khas di daerah Tangerang. Gitu ya. Terus kalau buat Yoga sendiri tuh pernah mengalami kayak perbedaan gak sih, kayak keunikan lu dengan orang lain tuh ada ngerasa kayak ngeganjel atau enggak apa gitu? Oh, gue pernah. Jadi itu ya karena tetangga gue tuh ada orang Batak. Nah, gue nggak bilang orang Batak tuh rusuh ya, karena emang mungkin karena emang sifatnya keras ya, jadinya karena emang orang-orang Batak seperti itu. Betul. Nah, jadi itu ya. Mungkin karena merasa beda perbedaan, karena dia juga beda agama ya sama gua, jadinya mungkin ada perbedaan. Seperti dia di hari-hari tertentu merayakan di rumahnya. Nah, karena gua muslim ya, gua respect aja lah ya. Karena ya emang beda agama sama gua gitu. Terus dari Yoga sendiri tuh pernah ngalamin kasus yang menggambarkan suku atau agama atau ras lah yang ada di daerah Yoga sendiri gitu, pernah nggak ngalamin seperti itu?
mungkin pernah sih, itu saya pernah ya, gue juga pernah melakukan konflik ada dengan tetangga gue yang Batak itu. Dengan pembagian wilayah yang rumah itu kayak salah paham doang, walaupun itu akhirnya merembet ke hukum, cuman ya nggak apa-apa lah, kita saling memaafkan karena juga manusia kan. Ya benar. Gitu. Cuman kesalahpahamannya itu seperti apa kira-kira? Jadi kesalahpahaman itu dia kira tuh ya, rumah gue ini ngambil tanahnya dia. Oh. Nah pas kita ngecek sama-sama, itu ternyata rumah dianya yang malah ngambil tanah gue gitu. Nah hal yang bikin risihnya itu, dia tuh sampai manggil kayak Ke jalur hukum gitu ya? ya Sampai jalur hukum, sama dia juga manggil kawan-kawannya dia tuh kayak komunitas hitam-hitam gitu kan. Terus dari setelah konflik itu tuh kira-kira gimana respon orang-orang yang dari orang lain, keluarga maupun non keluarga atau saudara-saudara ketika ada konflik itu tuh gimana respon mereka? Kalau keluarga sih ya kemungkinan risih lah ya, soalnya gara-gara dia bawa orang-orang itu juga kita terganggu tuh kayak aktivitas sehari-hari, kayak mau ngapa-ngapain tuh dilihatin dari sana, dilihatin dari sini, dikit-dikit pengecekan. Kita mau istirahat dengan tenang juga susah kan, sebagai orang, apalagi orang tua kerja kan gitu. Terus kalau dari Yoga sendiri nih, kira-kira hal baik apa yang harus dilakukan di masyarakat sekarang tanpa harus membedakan suku, ras, dan agama? Nah, kalau untuk hal baik ya, kemungkinan kita kayaknya harus saling menghormati aja sih. Soalnya kayak walaupun berbeda agama ya, kayak walaupun dia misalnya nih, dia lagi ada Natal. Nah, kita respect aja, kan dia merayakan. Tapi kalau giliran kita sholat Id atau Idul Fitri, Idul Adha, kita kan juga membantu ya, gitu. Kita juga memberi dia. Intinya saling gitu. tolong menolong, Ya, saling menghargai, menolong. toleransi lah ya. Ya, toleransi. Oke. Seperti itu. Terus kalau dari Yoga sendiri kan sebelumnya udah ada pengalaman konflik Ya. gitu kan, kira-kira ada hal perlu yang diperbaiki nggak dari sikap masyarakat maupun dari yoganya, dari keluarga yoga atau dari siapapun itulah? Ya. Ada sikap yang perlu diperbaiki atau tidak? Setiap kesalahan pasti kita harus saling memperbaiki lah ya. Jadinya kalau emang dianya ada salah, saling memperbaikinya ya kemungkinan lebih ke jalur kekeluargaan, nggak usah yang sampai memata-matai gitu, sampai membawa teman-temannya gitu. Lagi sampai ke hukum-hukum. Iya, gitu lah ya. apalagi kita tetangga gitu, nggak enak, hidup udah dari lama juga bertetangga. Soalnya kalau misalnya kita punya musuh sendiri dalam suatu lingkungan kan nggak enak gitu. Iya. Apalagi satu gang, satu sebelahan, Iya, tetangga. RT gitu ya. Kan jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Oke, terus satu pertanyaan lagi buat podcast pada siang hari ini. Apakah dari yoga itu memiliki kegiatan atau peringatan khusus yang menggambarkan suku, agama, dan ras? Kalau kemungkinan kalau buat agama gue ya, karena gue muslim ya, itu kita ada banyak sih kayak Maulid Nabi, Idul Adha, Idul Fitri gitu. Ya kebetulan juga sebentar lagi mau Idul Adha. Iya, Idul Adha bentar lagi juga. Oke, mungkin podcast pada siang hari ini itu hanya bisa seperti itu saja. Dan jika kalian ingin mendengarkan podcast yang lainnya, tunggu aja di episode selanjutnya. Oke, see you next time. Tetap di kisah kasihnya anak sekolah.